Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul amin durja syafa'atu likulli hawlin minal awwali mu'ahidi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama al-ulama yang sangat kita muliakan dan yang sangat kita hormati, terutama kepada takmir masjid Darul Muttaqin Dusun Mondorogo, mugi tansah kawula muliakan, mugi dumateng khususipun para hadirin lan para hadirat ingkang sangatlah berbahagia. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga dengan berkah nikmat dan rahmat Allah kita pada saat pagi hari ini oleh Allah ditakdirkan bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di sebuah masjid kita yang mulia ini dalam kondisi badan yang sehat walafiat, dan semoga atas kehadiran kita di dalam masjid yang mulia ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dan berniat untuk taklim. Mudah-mudahan benar-benar diberikan ilmu yang manfaat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan istiqamah dalam mengamalkan syariat beliau sehingga besok hari kiamat mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan satu daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat yang kami muliakan, kita di dalam bulan Ramadan pada tahun ini alhamdulillah kita sekarang sudah berada di hari yang ke-17. Terus deh, hari yang ke-17. Masya Allah, bulan Ramadan kurang dari separuh lagi akan meninggalkan kita, akan berpamitan pada kita. Untuk itu dengan waktu yang tersisa ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya dengan mengisi berbagai macam amal ibadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau Ramadan itu sudah habis, Ramadan sudah habis, nanti seumpama kira-kira hari raya, hari apa ya kira-kira hari Sabtu kayaknya, hari Sabtu seumpama Sabtu atau Minggu oleh Menteri Agama diumumkan tanggal 1 Syawal Ramadan habis. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, takkatis samawati wal ardu wal malaika." Seketika Ramadan ini nanti sudah berakhir, makhluk yang mulia-mulia, makhluk yang tidak pernah berdusta dan durhaka kepada Allah, semuanya menangis. Bakatis samawati wal ardu wal malaikah, langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis. Andaikan pendengaran kita oleh Allah dibuka sedikit saja untuk diberi kesempatan mendengarkan tangisan-tangisan mereka, kita tidak akan pernah sanggup untuk mendengarkan tangisan mereka. Saking dahsyat dan ramainya tangisan langit, bumi dan para malaikat. Musibah dan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena apa langit, bumi dan para malaikat kok menangis? Karena ada ada musibah besar yang menimpa terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat nggak paham, bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu musibatin hiya?" Ya Rasulullah, ada musibah apa? Kok para malaikat, bumi dan langit menangis dan menangis? Ini ada musibah apa ya Rasulullah? Qala dhahabul Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh, yaitu ada musibah yang besar, yaitu habisnya bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan habis, menurut mereka adalah sebuah musibah bagi umat Muhammad. Tapi umat Muhammad sendiri, kita yang ingin diakui dan mengakui sebagai umat Muhammad, begitu Ramadan habis, bukannya tambah nangis, tambah apa? Tambah seneng. Seneng wis gak lencer. Silaturahim, pakai baju baru, sarung baru, mukena baru, ngoten nggih. Karena apa? Itu tingkatan kita sebagai umat Muhammad. Tapi bagi mereka, bagi para malaikat langit dan bumi ini dianggap sebagai musibah. Kemudian Rasulullah SAW dawuh, musibah yang menimpa terhadap umat Muhammad adalah sebab habisnya bulan suci Ramadan. Li'anna da'wat fihi mustajabah, karena berdoa di dalam bulan suci Ramadan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan sedaya ndonga napa kemawon, cepat atau lambat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Untuk itu di dalam bulan suci Ramadan, monggo kula panjenengan sedaya perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni dungo sapa sira kabeh ing ingsun, astajib monggo nyembadani sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Dungo sira kabeh menyang ingsun, nyumpukno menyang ingsun, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan atas doa-doamu. Itu oleh dungo niku sing nomen. Lek iso ndonga niku sampai napa nangis. Nanti pun menerangkan kepada nangis lagi. Sampai hati kita itu hadir kepada Allah, meneteskan air mata. Masya Allah, nikmat itu luar biasa.
perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah sebagai senjata orang mukmin. Minta pada Allah segala bentuk kesulitan apapun, karena di dalam sebuah kehidupan itu pasti menghadapi sebuah problem. Gimana? Masalah banyak manusia itu, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, macam-macam. Solusinya di antara lain adalah kita lebih mendekatkan diri, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di anna da'wat fihi mustajabah. Karena berdoa di dalam bulan suci Ramadan itu pasti dikabulkan. Was-shadaqatu maqbulah. Amal sedekah itu pasti diterima oleh Allah. Entah sedekah materi, sedekah ilmu, sedekah sedekah tenaga, pikiran, saran-saran yang baik, apapun yang bisa kita untuk buat sedekah, monggo sedekah kita ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, nanti akan saya terangkan di belakang. Kemudian wal hasanatu mudha'afah. Semua amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah sunnah itu dicatat sebagaimana pahalanya amal ibadah wajib. Ini khusus di dalam bulan suci Ramadan. Dan bagaimana dengan yang wajib seperti tadi kita menunaikan amal ibadah salat berjamaah subuh, ini dilipat gandakan sab'ina dhifan sampai dilipatkan 70 kali lipat. Ini khusus di dalam bulan suci Ramadan. Wal 'adzab madfur. Siksaan ditolak, artinya pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah. Berkah daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Para hadirin yang berbahagia, di dalam kesempatan yang mulia ini kami perlu menyampaikan dawuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti juga ada kaitannya dengan keterangan saya tadi yang ada di depan. Salasun man kunna fihi adallallahu ta'ala tahta dhilli arsy tahta arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Perlu diingat dan dicatat nanti kalau kita ulang benar-benar mendapatkan ilmu. Ada tiga perkara. Manakala tiga perkara ini yang akan kita sampaikan, kita berada di dalamnya dan bisa mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat, tahta arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Benjing niku lek wonten dina kiamat niki pun susah mboten karo-karuan. Nggih, idas sama'u syaqqat, langit niki sudah terbelah, hancur berkeping-keping. Matahari sudah di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Kita sekarang kalau musim kemarau jam 11, 12, coba kita di jalan, kita di aspal dalam kondisi panas tanpa pakai serandal, kira-kira kaki kita gimana rasanya? Panas gitu? Panas. Itu sering ini apa itu? Matahari masih di sana, masih sekian 1000 kilometer, masih jauh. Dan nanti kalau sudah dari kiamat, sudah berada di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Dan satu pun tidak akan pernah mendapatkan naungan kecuali mereka yang bisa mengamalkan tiga perkara ini. Ada yang menerangkan 7 perkara, tapi yang saya ambil cuma 3 perkara ini.
Yang pertama al-wudu al-makari. Wudu di dalam kondisi waktu yang tidak kita sukai. Kalau panjenengan sedaya wudu dalam kondisi waktu sing boten seneng niku pas wudu napa? Nah, wudu sing paling boten kita senengi pas waktu napa? Hawane adem, jare wong Madura celep. Nggih, adem banget, sangat adem. Saking dinginnya seolah-olah udara ini masuk ke dalam tulang. Rasanya ngoten nggih. Arep dengan banyu didik-didik sampai ingin kencing loh di napane. Dimpet menteng-menteng. Nate ngoten niku. Menteng-menteng saking wedine karo banyu. Secara medis, kalau seseorang sering ngempet kencing, pipis atau buang air besar BAB, itu tidak itu menyehatkan terhadap organ tubuh kita, bisa membawa penyakit, akan ada suatu endapan di situ, sehingga penyakit mudah tumbuh. Penyakit kencing batu atau apalah, nggak ngerti dulu. Yang jelas tidak baik untuk kesehatan. Untuk pipis, BAB, monggo nanti dalakan. Iki mau sekali sing mulai ini. Saking dinginnya kita takut untuk menyentuh air. Namun demi untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu, yang harus kita lewati, yang namanya syarat daripada sholat, antara lain harus wudu. Meskipun dalam cuaca dingin kayak apapun, kita tetap berangkat ke kamar mandi untuk mengambil air wudu. Ini nanti kalau kita bisa mengamalkan dengan benar, ada tiket yang pertama, kita besok dari kiamat akan mendapatkan bilillah, naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ngoten derek wudune ya kudu sing bener. Mboten asal syukur jemek. Ngertos asal syukur jemek niku tidak memenuhi syaratnya orang yang wudu. Kalau niku riyen niku nate teng bandara pundi Surabaya niku Juanda nggih, teng Juanda. Ngeteraken adik kula mau berangkat pulang ke Riau. Duhur masih berada di Juanda. Terus kalau niku sholat teng masjid di Juanda nggih. Loh kok bisa kok? Orang ambil air wudhu ini pakaian kan segini loh. Itu sing dibasuh, yang dibasuh cuma yang kelihatan, bajunya tidak sampai disingkap, cuma lihat pada saat itu tahun 2022 kalau nggak salah. Akhirnya pikiran pulang itu, wah iki wudhu model tahun 2002 ini modelnya asal beda. Wudhu yang benar nggih, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Seketika engkau wudhu, basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Terus wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini si wajib-wajib, basuhlah wajahmu. Wajah itu mana? Ini sebab kita terangkan ini karena kita ingin besok dari kiamat ingin mendapatkan tiket, mendapatkan apa itu? Naungan Allah. Harus benar. Basuh wajah kita. Wajah itu apa hadirin? Ini batas tumbuhnya rambut.
tumbuhnya rambut yang atas ini. Kalau samping ini pentilnya kuping, karena pentilnya kuping ini. Telinga ini nih. Nah ini kalau bawah dakon, dakon itu apa ini? Janggut. Panjenengan kalau wudhu basuh wajah harus benar. Wajah itu pokok kalau atas batas tumbuhnya rambut, kalau samping ini loh ya, telinga ini nih. Kalau bawah apa ini? Dakon, di bawah janggut. Nah terus gimana caranya janggut ini jangan sampai kita cuma wudhu biar sehingga di bawah ini masih kering. Kita basuh blek, kita basuh, kita ratakan. Tangan jangan sampai lepas. Kalau sebelum selesai kita basuh blek, ini jangan sampai lepas, terus nempel wajah. Nah tangan ini kita arahkan ke bawah janggut. Gundul gitu. Pembuatan apa dari panjenengan? Yang sampun gini, alhamdulillah sing derek diperhatikan di bawah wajah. Kalau ini kita basuhnya benar, insya Allah. Dan setelah itu, wamsahu anabanidakum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tangan itu sampai dan batas ini apa ini? Sikut. Jadi saya tangan dulu ini kopi susu ya. Segini kuning, segini gigi kepanasan. Sampai sikut ini. Membasuh sikut ini hadirin insyaallah tidak akan pernah bisa sempurna kalau tidak sampai atasnya sikut. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu tidak akan pernah bisa sempurna kalau tidak dengan sesuatu itu sendiri, maka melakukan sesuatu itu hukumnya ikut wajib. Artinya gimana? Batasnya cara Al-Quran aslinya sikut. Sikut pulau panjenengan sedaya ini lek masuk gak kira iso sempurna lek gak oleh dhuwure sikut ini. Makanya membasuh atasnya sikut ini termasuk terhukum wajib. Mana yatimul wajib illa bihi fa wajib. Paham? Basuh tangan. Setelah basuh tangan basuh apa? Basuh setengahnya sirah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum. Membasuh apa itu sebagian kepala. Lek basuh sebagian kepala ini derek mimana bin sya'ri sampai tempat tumbuhnya rambut ini harus kena tumbuhnya rambut ini. Kemudian wamsahu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum. Setelah membasuh sebagian kepala ini, kita basuh kaki kita. Membasuh kaki ini, kata membasuh itu gimana? Ya diusap, diusap sampai ilal ka'bain. Ka'bain apa itu? Mata kaki. Jawane apa jenenge? Polok, belum sing atas metongol iki batese sama tinggalin nyambat polok dhewe-dhewe. Masuk polok niki membasuh apa iki? Polok niki tidak akan pernah sempurna kalau sampai atasnya mata kaki ini. Berarti membasuh atasnya mata kaki juga terhukum wajib. Ya balik kaya apa malayatul wajib billahi fa wajibun. Dibasuh. Jadi mulai dari wajah, tangan, kepala, kaki, ayatnya itu harus dibasuh. Saya kalau tak angkat panjenengan, jenengan pas melakukan amal ibadah wudhu, tenggalan jenengan niku lak teng jedinge to. Nggih. Sukune niku dibasuh napa digrojok? Ya ini perlu. Bu, dibasuh apa digerojok? Jujur mawon dibasuh apa digerojok? Oh digerojok.
Cara Al-Qur'an digrojok sing kula terangkan ngeten iki pas napa mboten? Pas napa mboten? Ya mboten pas nek gak pas ya ayo dirubah. Niki nomor kuningan ngaji. Wong dari atas tadi kan falisulu wujahakum, basuhlah wajahmu, dibasuh, kemudian tanganmu, kemudian sebagian kepalamu, kemudian kakimu, wamsahu diusap. Jadi dengan cara ini kalau di rumah ambil air begini kolam ini kejedingan panjenengan digerojok. Yang satunya ambil, yang kiri ini membasuh. Dibasuh ngoten prakteknya nggih. Kalau selama ini kita cuma digerojok berarti enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Dibasuh. Nggih, nek cara Imam Syafi'i lek dengan konteks tengkram yang tinggi, tangan yang kanan nyelani kaki yang kiri. Tapakno yang tangan yang kiri bagi kaki yang kanan. Arep sholat itu kan ngoten. Terus organ wudu ini harus bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air organ tubuh, organ wudu. Contoh tangan kita, kaki kita, organ wudu tadi ada cat, ada getah, ada apa sajalah yang sekiranya air itu tidak bisa nyampe ke kulit ini, terlebih dahulu harus dihilangkan, baru kita wudu. Ingat-ingat ya, kalau selama ini kita wudunya membasuh kaki, kok digerojok, mulai dari sejak sekarang kita sudah ada ilmunya, kita amalkan, harus dibasuh. Lek saged nglakoni berarti ilmune manfaat ibadahnya insyaallah. Terus pundi Ustaz, selama ini kita kok cuma digerojok, kita nggak ngerti. Inilah hikmahnya orang mengaji. Selama kita sudi untuk mencari ilmu, insya Allah kesalahan-kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang belum nyampe di situ. Iya, mudah diampuni oleh Allah kesalahan kita. Tapi kalau tidak mencari ilmu, amal ibadahnya, sholatnya, wudhunya, asal ikut-ikutan saja. Ini nanti kalau ada salahnya tidak diampuni oleh Allah. Ini loh hikmahnya kita ada majelis taklim yang mulia ini. Kekurangan kita, kesalahan kita dalam praktek apa itu beribadah ada salahnya, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya gini, ada seseorang panjenengan istiqomah, setiap pagi datang di masjid untuk ikut wudu. Kok dilalah ada udzur, ada halangan, sakit atau apa, nggak bisa berangkat, ingin berangkat, tapi kondisi fisiknya nggak mampu karena kondisi sakit. Panjenengan tidak bisa hadir, ini dinilai panjenengan dapat pahala seperti istiqomah hadir di majelis ilmu itu sendiri, dikirim pahala oleh malaikat. Ya, seperti itu ya. Terus kembali ke bab apa ini wudu. Ini ada 3 sudah di sini. Kalau sudah wudu benar, gimana kita membaca doanya habis wudu? Teman-teman kalau tulisannya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Terus ditambahi mawas inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr sampai tunggalani seterusnya. Kalau kita sering mengamalkan itu habis wudu, berdoa dan membaca, ditambah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa panjenengan Pak ya? Apa itu? Surat Al-Qadr ini ya. Apa hikmah dan bedanya kata Rasulullah? Barang siapa habis wudu
berdoa, doanya wudhu dan baca apa tadi? Inna anzalnahu fi, maka manakala hatinya susah akan diganti kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab lain diterangkan bahkan air wudhunya itu kalau diminum bisa untuk obat segala bentuk penyakit. Pripun Ustaz kok iso ngombe kok air wudhu? Ya jenengan mari wudhu kan jenengan toyone, wajah niki jenengan usap. Jenengan usap jenengan niki. Dilumpukne. Nggih. Mantep terus di cecep. Nanti cecep. Cecep apa sing tahu ini? Dicecep. Itu sunahnya. Itu bisa untuk obat, wasilah obat jenenge tiyang kan boten sehat apa nggih kadang enten gerah ngelune enten sakit mana tahu ini adalah solusi kita biar penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tetesnya air wudhu dengan wudhu yang benar yang seperti yang kita terangkan tadi dasar Al-Qur'an tadi, tetesnya air wudhu itu nanti akan bisa oleh Allah dijadikan malaikat. Dijadikan malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat itu memintakan ampun bagi mereka yang habis wudhu tadi, mintakan ampun ila yaumil qiyamah sampai besok hari kiamat. Pokok wudhu ini ben monggo kalau yang kita belajar dari ngapunten cuma ayo bareng-bareng musyawarah meraktekne tata carane wudhu yang benar. Paham nggih? Nggih. Mas tunggal iki cuma siji. Ini mboten terus mboten niki. Nggih. Kabeh nomor cuma 3. Terus niki nggih. Kemudian yang kedua wal masyyu ilal masjidi. Seseorang yang akan mendapatkan naungan Allah besok hari kiamat di saat pada saat itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal masyyu ilal masjidi. Berangkat menuju ke masjid. Kados panjenengan tadi dari rumah menuju ke masjid ini. Berniat untuk melakukan amal ibadah sholat subuh. Wal masyyu ilal masjidi fi dzulami di waktu gelap, waktu malamnya tadi gitu. Tadi kita kan berangkat ke sini. Dan ini adalah tiket kita yang kedua, besok akan mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita dari dalam menuju ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiket kita. Panjang berangkat ke masjid untuk berjamaah setiap hari. Apalagi dalam bulan Ramadan kita niatkan untuk thalabul ilmi seperti pagi hari ini. Kemarin sudah saya terangkan berjalan setiap langkah sama dengan beribadah satu. Masya Allah. Ini luar biasa. Sinten malih sing ajeng ramai masjid. Monggo masjid kita ramai-ramaikan. Dengan arti bukan kok kita ramaikan kita isi gabutan dan sebagainya, buatan. Kita ramaikan diisi dengan berbagai macam amal ibadah. Alhamdulillah oleh Bapak tampil kelihatannya di sini. Alhamdulillah setiap hari ada kegiatan taklim yang seperti ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehat walafiat, tetap istiqomah dalam memimpin kita menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki lek kula panjenengan sedaya istiqomah ngramut masjid diramalkan mati sing kaya ngaten niki terkutuk yang sing enten iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah mereka-mereka yang hatinya ada imannya pada Allah dan hari kiamat. Lek kalau imannya boten mungkin. Nyata iki boten sedaya masjid bendi tadi boten sedaya masjid. Lek wonten kene Mulosari niku matur subuh winten kula kebagian hari Jumat kemarin. Setiap hari Jumat habis sholat tarawih juga ada pengisiannya, masya Allah. Niku namanya ya'muru masajid Allah, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu, wa it'amul jai'i,
Kemudian tiket yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah adalah memberi makanan terhadap orang-orang yang lagi kelaparan. Entah orang itu berpuasa atau tidak, khususnya di saat-saat di dalam bulan puasa, panjenengan saged maring tidak datang tiang sing keluwen, khususnya wong sing poso. Ini nanti berarti kita mendapatkan 3 tiket ini dilakoni kuat, memberikan makanan datang tiang sing keluwen. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah SWT dan kita bisa bersedekah memberi makanan terhadap orang-orang yang lapar. Ini penting banget. Sebab apa? Kalau panjenengan sendiri makanya perlu rezeki kita ini perlu lancar. Gimana? Maka kita harus berusaha mencari rezeki itu tidak cukup dengan mengandalkan akal dan okol kita. Itu ya perlu, tapi harus diiringi dengan doa nyuwun datang kersanipun Gusti Allah. Kalau tambah resep yang sampai terkata ini kepingin lancar bener segini, Bu, kepingin lancar bener, padahal lampai gambir ini nanti langsung praktek sakit. Kulo pernah membaca kitab di Tafsir Munir. Ada salah satu sahabat baginda besar Muhammad SAW. Sahabat ini ngeluh curhat datang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pripun kanjeng Nabi? Kulo niki lho usaha niku kok cek uang. Usaha dagang amin. Usaha tani susah. Apapun kanjeng Nabi sih kulo usahakan nggak pernah berhasil, gagal terus. Sulit ekonomi kulo kanjeng Nabi, kulo jenengan paringi amalan. Bagaimana cara usaha kulo, rezeki kulo itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakit praktek menyatakan. Terus kanjeng Nabi dawuh, ya wis rahmat sahabat, idza dakhaltum ila buyutik fasallim wa qul suratul ikhlas. Wa qul suratul ikhlas. Wis ngene sahabat, seliramu lek kepingin rizkimu ki lancar. Nggih, lek setiap masuk rumah bacalah salam. Setelah baca salam, tambahi membaca surat Ikhlas. Pun apa dereng? Pun apa dereng? Sing sampun bisa, pun sing dereng ayo. Gitu nggih. Baca salam, maksudnya salamnya sampun surat Ikhlas pun apa dereng? Wis sampun. Sampun dereng monggo. Bacalah salam. Assalamualaikum, kemudian membaca surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orangnya bacalah Assalamualaikum. Kalau tidak ada orangnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bacalah uluk salam kepada diri kita sendiri dan pada hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di dalam rumah itu sendiri. Oh kalau ngomong ini bukan uluk salam ya ngoten nggih. Uluk salam sinten siji ning awake dhewe kalau makhluk sing jaga omah. Nyun sewu. Setiap griya niku mesti enten sing jaga. Lho gimana? Lek gak percaya griya niku sampean suwungne dikosongkan, gak usah suwi-suwi, setahun mboten mawon. Ya napa Pak kira-kira? Ambruk mboten kira-kira. Rusak nggih? Rusak. Jarene sing jaga, wong diiwang-iwangi kok ditinggal ngalih berukno. Kok gimana? Moro-moro penyakitnya teko.
Wong kula riyen teng Kediri niku sadèrènge griya diri tiyang rumiyin niku lak omahe lak ne cagake lak niku tak dino gedhek kok ngoten niku nggih. Ya kula niku lho sak niku tasik tasik alit niku sadèrènge dibangun gedhong ngeten iki. Namine griya wingking niku. Cagake niku sing tengah enten pringe kan kayu-kayu terus pring. Kan gedhek yen griya kula niku yen rumiyin kelenengan kertas kelenengan nggih. Foto separuh yang rumah usum tahu tu ya, dibongkar. Lo ngoten niku lho, begitu dibongkar, genteng pun diandhapaken. Cagak pring niku lho, jerone lemah tok niku, rayap niku lemah tok. Diklentek kaya kuil peyek niku. Lho ngoten niku ya cek kuwate. Nggih mboten? Soale napa? Jek enten penghuni ini. Coba lihat ditinggal gak usah susi kok malah Muhammad niku alas. Sakulan langsung ambruk. Makanya ulul salam kalau udah ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus sahabat diberi ijazah oleh Rasulullah yang tadi dilakoni setiap masuk rumah assalamualaikum ditambahi qul huwallahu ahad dipraktekno. Fa'addallahu rizqahu hatta afadha ila jari. Akhirnya rezeki dia pun diloberakan, dimudahkan oleh Allah sampai lancarnya saged barokai tengene kanan kirinya. Iso sedekah rono sebab rezeki lancar. Dia mana nanti masuk ke rumah, pulang dari sini langsung assalamualaikum. Terus baca surat praktek langsung, tapi ojo kantor-kantor. Qulu assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari anak ibu apa ini lapo umat saya kok masjid ini. Kirim mawon. Mungkin bapak ya pinter oleh iki oleh ilmu tak lapor tak praktek. Ya pelan-pelan mawon sing penting istiqomah. Bikum awal. Jadi kunci ngaji di pagi hari ini adalah kalau kita ingin mendapatkan tiket mendapatkan tiket naungan Allah di saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah, resepnya ada 3. Yang pertama wudhu di saat. Yang kedua masuk ilmu. Yang kedua berangkat menuju ke masjid. Yang ketiga memberi makan terhadap orang yang lapar. Giling-giling cuma ada 3. Nomor 1 wudhu di saat kondisi waktunya dingin, waktu sing boten kita senengi. Nomor kali berangkat menuju ke masjid. Yang ketiga memberi makanan orang yang kelaparan. Apal guru? Napa pun Mas Tunggal Bu? Nomor kali ketiga memberi makan orang lapar. Yang tadi kayak mlebu jenenge. Napa Pak? Nomor tunggal. Nomor kali. Nomor 3 memberi makanan orang yang lapar. Lek kita ngaji niki ilmu masuk bilik-bilik di lantai. Wong gampang wudhu berangkat ning masjid paling makan orang yang lapar, paling sedekah. 3 ini kalau kita bisa mengamalkan kata Rasulullah, besok akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa billuh. Pada saat itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ben niku mawon sing saged kula aturaken nggih, muga-muga saged lainnya ilmu seperti cuma 3 macam ini yang sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Monggo sebelum kita akhiri, kita tutup, kita bersama-sama baca suratul Fatihah, minta kepada Allah yang pertama mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah wal afiyah, diberikan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, anak cucu kita yang pada saat ini lagi dunia untuk kuliah, bekerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan rezeki
yang lapang, yang berkah, yang halal, tidak selalu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal urusan dunia akhirat selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam beribadah kita kepada Allah sewaktu kita mati. Mudah-mudahan diberikan mati yang husnul khatimah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رحيم واغفر لنا جميع ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع شيخنا ومسلمنا ومسلمنا والمؤمنين والمؤمنات ربنا يسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا وعسر اللهم يسر لنا وعسر اللهم يسر لنا وعسر اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا جمعنا به وتابعنا وجمعنا أئمتنا رب الله، خصوصا جماعتنا في هذا المسجد المكرم والبركة يا الله. اجعلنا وذريتنا وذريتهم كلهم من أهل العلم والحلم والإيمان وأهل التقوى وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الصدقة وأهل القرآن يا الله وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اختم لنا بالإيمان بالإسلام والمسلم والخاتمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربي فارحمنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وأنتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام